Shalom adik-adik. Wah, pingin denger suaranya lagi nih, sekali lagi yang semangat ya. Ayo, shalom adik-adik. Wih, keren semua. Jawabnya pada semangat. Nah, kita nggak kerasa ya, ini sudah hari Minggu lagi. Dan kita mau sekolah minggu, pastinya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan nih. Nah, maka dari itu Kak Vina mau ajak adik-adik semua, yuk bangkit berdiri yuk. Yuk bangkit berdiri dulu. Nah, yuk sekarang kita mari pujikan mata Tuhan melihat. Melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Wih, diingat-ingat ya adik-adik semua. Ingat, Tuhan melihat. Tadi kalau apa yang dilakuin itu baik, yes, boleh dilakuin. Kalau yang jahat, no. Oke, nah untuk kita memulai hari ini, sekolah minggu hari ini, kita juga harus mulai dengan berdoa nih. Yuk sekarang Kak Vina mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, boleh duduk yang tadi berdiri. Yuk. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul walaupun belum dapat berkumpul secara langsung, bertemu secara langsung, tapi kami bersyukur bisa sekolah minggu di rumah masing-masing melalui YouTube. Tuhan sertai, biarkan sukacita tetap berada di setiap hati kami dan kami dapat memuji dan memuliakan nama Engkau dengan baik dan lancar pada hari ini. Sertai ibadah sekolah minggu pada hari ini semoga dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, wah sekarang Kak Vina nih mau tanya nih, udah pada nyiapin Alkitab belum nih? Wah, disiapin dulu yang belum. Kok yang sudah, wih keren. Berarti udah siap banget untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan telinga kita, siapkan hati kita, biar nanti firman Tuhan itu bisa tetap tinggal di hati setiap kita. Yuk mari kita pujikan, ku ingin dengar cerita. Selamat pagi, shalom adik-adik dimanapun kalian sekarang berada, baik di rumah maupun kalau sedang jalan-jalan keluar ya. Senang sekali, tadi kakak sudah dengar kita menyanyi bersama, lalu berdoa bersama, bermain bersama. Kali ini kita akan mendengarkan cerita ya. Sebelumnya mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah Engkau sudah berikan kepada kami. Pagi hari ini kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami semua, kakak yang akan menyampaikan cerita, dan juga semua adik-adik yang mendengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami semua Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan juga dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, cerita ini kali ini ya, ini cerita yang cukup menarik, yang sangat menarik ya. Dan itu terambil di dalam Yohanes 18 ayat yang ke-12 dan ayat sampai ayat yang ke-27. Kakak ulangi ya. Nanti adik-adik bisa membaca ya bersama mama papa atau bersama kakak ya di rumah di Alkitab kita di Yohanes 18 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-27. Ya, perikop kita pada pagi hari ini berjudul Yesus di hadapan Hanas, Petrus menyangkal Yesus ya. Kenapa kakak bilang bahwa cerita ini menarik? Karena di dalam cerita ini kita akan mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang baik dan Dia tidak pernah berbohong dan tidak pernah bersalah. Ya. Tuhan Yesus mau kita semua juga menjadi anak-anak yang jujur dan tidak suka berbohong, ya. Mungkin kadang-kadang kita tidak menyadari ya bahwa kita itu sudah berbohong. Mungkin adik-adik enggak sih ya, tapi mungkin ada suatu kejadian di mana pada suatu hari kita itu enggak sengaja menjatuhkan HP-nya mama atau HP-nya papa, dan akhirnya layar depannya itu retak atau pecah gitu ya. Lalu waktu itu kita ketakutan, aduh ini HP-nya papa pecah, ini kalau papa tahu saya bakalan dimarah nih. Nah, jadi saya harus bilang apa kepada papa? Lalu diam-diam kita, gak usah ngomong-ngomong, diam-diam aja. Lalu ketika papa datang dan melihat HP-nya kok retak ya, ayo, ini siapa yang menjatuhkan HP-nya papa kok bisa retak? Lalu karena kita takut dimarahin sama papa, lalu kita bilang bukan saya pak. Nah itu contohnya, itu adalah salah satu contoh bahwa kita itu tidak jujur dan berbohong ya. Kenapa kita bohong? Itu karena kita takut mungkin kita akan dimarahin, mungkin kita akan dicubit atau apapun ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa kita selalu harus bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tindakan kita. Jadi walaupun itu nanti kita dimarahin papa dan mama, ya nggak apa-apa. Nanti minta maaf ya pak, tadi saya nggak sengaja, itu saya senggol dan HP-nya jatuh. Mungkin papa kita akan marah, kamu nih. Iya pak, mohon maaf ya, seperti itu. Nggak apa-apa, jadi nggak usah berbohong dan mengatakan bukan saya, padahal itu adalah kita. Nah, bagaimana cerita di dalam Yohanes 18 ini ya itu. Nah, kita ketahui minggu kemarin bahwa pada saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani ya, dan setelah selesai itu dia bersama-sama murid-muridnya, dan tiba-tiba itu ada serombongan prajurit datang bersama dengan Yudas Iskariot. Nah, waktu itu mereka mencari Tuhan Yesus dan mau menangkap Tuhan Yesus. Kenapa mereka mau menangkap Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus itu bersalah? Nah, para prajurit ini diutus oleh yang namanya imam besar. Imam besar itu apa? Mereka adalah pemimpin agama, mereka adalah pemimpin di tempat-tempat ibadah ya. Tapi mereka adalah pemimpin-pemimpin. Kalau sekarang ini pemimpin gereja gitu misalnya, contohnya ya. Kalau dulu itu kan tempat ibadah, sinagoge zaman dulu itu ya, belum gereja. Nah,
Mereka ini menuduh Tuhan Yesus itu sudah mengajarkan hal-hal yang sesat, hal-hal yang buruk kepada orang-orang Yahudi dan kepada murid-muridnya. Karena itu mereka mau menangkap Tuhan Yesus untuk mengadili dia, menunjukkan bahwa dia itu salah dan dia harus dihukum. Nah, ketika itu Tuhan Yesus kemudian menyerahkan dirinya kepada para prajurit untuk dibawa kepada imam besar. Waktu itu muridnya yang bernama Simon itu melakukan perlawanan. Dia kemudian mengeluarkan pedangnya, mengayunkan pedang ke telinga salah seorang prajurit ya. Dan Tuhan Yesus bilang jangan menggunakan kekerasan, jangan menggunakan pedang ya. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan telinga yang tadi terpotong. Itu di dalam kitab yang lain ya, bukan di Yohanes tapi di kitab yang lain di Injil dikatakan bahwa Tuhan Yesus menempelkan lagi telinga yang tadi udah terpotong oleh pedang dari Simon. Ya, itu. Tapi pertanyaannya, kalau Tuhan Yesus tidak bersalah, kok dia mau saja ya dibawa oleh prajurit-prajurit? Kenapa tidak menyuruh malaikat-malaikatnya datang untuk melawan prajurit itu? Kenapa? Padahal Tuhan Yesus itu kan bisa membuat keajaiban ya, bisa membuat banyak mukjizat. Mestinya kalau dia ditangkap itu dia nggak bersalah, kok aku ditangkap, aku melawan gitu ya. Tetapi tidak, Tuhan Yesus tidak melawan. Karena apa adik-adik? Karena tujuan Tuhan Yesus lahir di dunia ini adalah yang pertama untuk mengajar, yang kedua adalah untuk menebus dosa kita semua. Ya. Jadi Tuhan Yesus datang memang untuk mati di kayu salib agar bisa menebus dosaku dan menebus dosamu dan menebus dosa kita semua yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus tidak melawan. Bukan karena dia bersalah, tetapi karena Tuhan Yesus memang datang untuk mengorbankan dirinya bagi anak-anaknya, yaitu adik-adik dan juga saya, ya. Lalu kemudian para prajurit itu membelenggu ya, membelenggu itu di belakang begini ya, ditaruh tangannya terus diikat begitu kakinya dan mungkin dikasih pemberat begitu ya, supaya Tuhan Yesus itu nggak bisa melarikan diri, begitu pikiran mereka. Lalu mereka dibawa, Tuhan Yesus dibawa ke istana Imam Besar Hanas. Imam Besar Hanas ini adalah mertua dari Imam Besar Kayafas, ya, karena dia lebih tua daripada Kayafas. Jadi waktu itu mungkin dia merasa dia ada hak untuk lebih dulu menghakimi atau mengadili dari Tuhan Yesus ini, ya. Lalu berangkat, dibawalah dia ke istana, dibawalah Tuhan Yesus ke istana Imam Besar Hanas. Pada saat pergi itu Tuhan Yesus punya murid 2 orang ya, namanya Simon, satunya lagi adalah tidak disebutkan namanya di sini, tetapi diketahui itu adalah yang menulis dari kitab Injil Yohanes itu. Jadi murid ini mengenal Imam Besar Hanas, salah satu murid ini, bukan Simon ya. Nah, jadi supaya mereka bisa masuk ke istananya si Imam Besar Hanas, ini si murid yang satu itu pergi kepada penjaga gerbang untuk minta izin mau masuk ke dalam. Lalu dia memanggil Simon Petrus, dia mau manggil Simon, ayo Simon ikut masuk ke dalam. Tapi ketika mereka mau masuk ke pintu gerbang itu, penjaga perempuan itu bilang, loh, bukannya kamu ini adalah muridnya Yesus, ya? Tapi waktu itu apa yang dikatakan Simon? Oh bukan saya. Ya, Simon berbohong. Dia bilang dia bukan murid Yesus. Karena apa? Karena dia takut nanti dia ditangkap juga ya. Nah, masuklah mereka ke dalam. Lalu di dalam itu kan ada para penjaga ya. Para penjaga itu kan, oh ini udaranya lagi dingin nih, dingin. Jadi mereka itu membuat api unggun dan mereka ramai-ramai di situ berdiam supaya hangat. Nah, mereka menunggu apa yang akan dilakukan oleh Imam Besar Hanas terhadap Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah berhadapan dengan Hanas, lalu Hanas pun mulai menanyakan tentang murid-muridnya dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya.
Lalu apa kata Tuhan Yesus? Aku ini mengajar di rumah-rumah ibadat dan juga di bait suci. Aku tidak pernah mengajar di tempat yang tersembunyi. Aku selalu mengajar di tempat di mana orang-orang bisa mendengarkan pengajaranku. Kenapa kalian bertanya tentang itu kepadaku? Harusnya kalian bertanya kepada orang-orang yang mendengar. Ya, jadi itu kan lebih apa ya? Lebih dapat dipercaya ya. Jadi misalnya ini sekarang kakak mengajarkan kepada adik-adik, intinya orang menanya, loh kak apa tadi yang diajarkan? Ya tanya aja sama adik-adik itu, yang saya ajar tadi apa, supaya kan jelas apakah saya mengajarkan hal yang salah atau saya ajar yang benar. Ya? Jadi Tuhan Yesus bilang seperti itu, tanyakanlah kepada orang-orang yang mendengarkan pengajaran saya. Nah, supaya itu jadinya jujur begitu ya. Lalu ketika Tuhan Yesus bicara seperti itu, ada penjaga yang marah kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, ini orang ngomongnya nggak sopan, kepada imam besar kok ngomong kayak begitu. Lalu dia menampar Tuhan Yesus, dan itu tamparan yang sakit ya, karena ini yang menampar ini bukan main-main ya, itu prajurit itu seperti tentara itu ya. Jadi tamparannya itu keras banget ya. Dia menampar Tuhan Yesus. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus bilang seperti ini. Tuhan Yesus tidak marah kepada orang itu ya. Tuhan Yesus malah bilang, kalau ada kata-kataku yang salah, katakanlah apa yang salah. Kalau ada kata-kataku itu yang benar, maka kenapa saya ditampar gitu. Ya. Nah, setelah Hanas ini, imam besar ini mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dia bingung. Dia nggak tahu Tuhan Yesus ini apa kesalahannya. Dia tidak menemukan bahwa ada kesalahan di dalam pengajaran Tuhan Yesus dan juga kepada murid-muridnya. Sehingga karena dia bingung, akhirnya dia bilangnya, sudah, lebih baik bawa aja dia kepada Kayafas biar dia diadili oleh Kayafas. Ya, jadi dia menyuruh para prajurit untuk membawa Tuhan Yesus menghadap kepada pengadilan Kayafas. Kayafas adalah juga imam besar yang menjabat pada saat itu ya. Jadi Hanas ini sebenarnya sudah tidak menjabat karena dia sudah diturunkan jabatannya oleh orang Romawi. Yang menjabat waktu itu adalah Kayafas, tapi Hanas ini termasuk imam besar yang senior, yang dia juga adalah mertua dari Kayafas. Nah, karena Hanas ini bingung, dia tidak menemukan apa kesalahan Tuhan Yesus, maka dia menyuruh prajurit membawa Tuhan Yesus menghadap Kayafas. Nah, ketika itu terjadi, Simon Petrus bersama dengan temannya satu orang lagi yang di luar itu, mereka pun ingin ikut mengikuti kemana Tuhan Yesus pergi gitu ya. Tapi pada saat dia mau mengikuti, tiba-tiba ya orang-orang yang tadi duduk bersama-sama dengan dia itu, yang sedang memanaskan tubuh itu dari api unggun, itu tiba-tiba bilang, loh, kamu ini kan juga muridnya dia. Lalu Simon bilang, oh bukan saya gitu. Lalu Simon pun pergi ya, cepat-cepat dia pergi. Dan ketika itu dia bertemu lagi dengan seorang hamba dari orang yang pernah di telinganya tadi dipotong itu, yang prajurit yang diserang oleh Simon. Lalu hamba itu pun berkata, bukannya kamu ini muridnya Yesus begitu ya. Lalu Simon bilang, oh tidak. Nah, ketika dia bilang dia bukan murid Tuhan Yesus, tiba-tiba ayam berkokok. Ketika itu kemudian Simon menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia sudah mengkhianati Yesus, dan dia ingat sebelum Yesus ditangkap, Yesus sudah pernah berkata kepada dia, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Simon bilang, oh Tuhan, engkau yang tahu betapa aku mengasihimu. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu akan menyangkal
menyangkali aku 3 kali. Jadi sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkali aku 3 kali. Nah, sudah 3 kali dia menyangkali atau berbohong dan tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah gurunya, ya. Waktu ditanya oleh wanita penjaga pintu, waktu ditanya oleh orang-orang yang di api unggun, lalu sekarang dia ditanya oleh seorang hamba dari prajurit, dia bilang, "Tidak, saya bukan murid Tuhan Yesus." Dan ketika ayam berkokok, Simon merasa sedih karena ternyata apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu terbukti, bahwa Simon sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Jadi di sini adik-adik kita melihat betapa ada perbedaan antara apa yang dilakukan Tuhan Yesus dan yang dilakukan Simon. Tuhan Yesus mengatakan hal yang benar, walaupun gara-gara itu dia harus ditampar oleh pengawal, ya. Tetapi Simon dia menyatakan kebohongan karena dia takut menerima konsekuensi, dia akan ditangkap. Dia akan ditangkap oleh para pengawal, karena itu dia kemudian menyangkal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang kekasih dimanapun kalian saat ini berada, kalau kita memiliki seorang Allah, Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang jujur dan yang selalu berkata benar, walaupun karena kata-kata yang benar itu dia harus menderita, maka sebagai anak-anak dari Tuhan Yesus, kita juga harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita harus selalu berkata jujur dan benar di dalam kehidupan kita. Walaupun karena berkata jujur dan benar itu kita akan mengalami hal yang kurang mengenakan, atau hal yang menyakitkan, atau hal yang tidak kita inginkan, tetapi Tuhan mau kita tetap menjadi orang-orang yang jujur dan orang-orang yang berbicara dengan benar, ya. Bukan seperti Simon yang berkata bohong. Walaupun setelah itu Simon bertobat kepada Tuhan dan kemudian dia menjadi murid yang taat sekali kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi dia menyesali apa yang dia kerjakan. Tetapi di sini kita melihat ada contoh Tuhan Yesus yang begitu jujur, sehingga saking jujurnya Tuhan Yesus harus disalibkan dan mati bagi kita semua. Dan juga Tuhan Yesus mau menanggung semua penderitaan, semua kesakitan, semua hal yang tidak mengenakan, ya, untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua. Itulah Allah kita yang hebat, Tuhan Yesus yang kekal, ya. Kita bahagia memiliki kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasa. Demikian adik-adik dimanapun kalian berada, cerita tentang Tuhan Yesus di hadapan Hanas, ya. Kita tutup cerita ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengasihi kami anak-anak-Mu, sehingga Engkau mau mengorbankan nyawa-Mu untuk menyelamatkan kami. Tuhan, biar Engkau mau mengajarkan anak-anak-Mu juga untuk menjadi anak-anak yang jujur dan tidak suka berkata bohong. Engkau juga mau memberkati, mau melindungi, mau memelihara anak-anak-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka, baik di rumah, bersama orang tua, bersama teman-teman, di sekolah, dan dimanapun berada. Engkau selalu melindungi, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dosa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa Tuhan Yesus. Amin. Demikian adik-adik, dimanapun kalian berada, selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga, papa, mama, dan juga saudara-saudara. Biarlah dimanapun kita berada, kita selalu ingat bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan Matius 5 ayat 37.
Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke adik-adik, wah tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman tadi tetap tinggal di dalam hati kita dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke? Oke, nah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Terima kasih adik-adik sudah ikut sekolah minggu hari ini dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.